Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, kembali lagi dengan saya Darna Aulia Kasih, mahasiswi IAIN Langsa. Kali ini saya akan membagikan podcast saya yang mengenai tentang resiliensi. Lebih tepatnya, hari ini kita akan membahas menjadi pribadi yang resiliensi di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana cara untuk menjadi orang yang resiliensi dengan situasi saat ini? Salah satu caranya adalah dengan mengenal protective factor yang kita miliki. Apa sih faktor protective factor? Protective factor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut faktor peimbang atau faktor yang melindungi individu dari faktor yang memunculkan resiko pada individu. Faktor ini berasal dari dalam diri individu sendiri ataupun dari luar diri individu. Protective factor yang berasal dari dalam diri individu, misalnya kemampuan regulasi emosi, kemampuan intelektual individu, konsep diri yang positif, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Adapun protective factor dari luar diri individu, misalnya dukungan dari keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan negara. Situasi pandemi COVID-19 ini membuat orang lupa bahwa sebetulnya mereka memiliki banyak faktor yang dapat membantu mereka dalam mengatasi situasi ini. Sebagai contoh, faktor eksternal yang bisa menjadi faktor protektif buat kita dalam situasi ini adalah kebijakan dan imbauan dari pemerintah untuk masyarakat supaya menjaga pola hidup sehat, melakukan physical distancing, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir selama 20 detik, dan sebagainya. Imbauan yang aktif dari para pemuka masyarakat di lingkungan, kesiagaan tenaga medis, penelitian ilmiah untuk membuat vaksin yang masih giat dilakukan membawa harapan bahwa kita akan mampu mengatasi kondisi ini. Dalam diri kita tentu banyak faktor pelindung yang bisa membuat untuk mengatasi situasi saat ini. Contohnya adalah kepatuhan akan imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, serta belajar dari rumah. Keyakinan bahwa ini bisa diatasi, perasaan bahagia berkumpul bersama keluarga, kemampuan memilih informasi yang tepat, tentu semua ini dapat membantu kita untuk menjalani keseharian di situasi saat ini tanpa mengalami kecemasan berlebihan. Ini ada beberapa hal yang dapat meningkatkan resiliensi dalam diri seseorang, sekaligus bisa menjadi faktor pelindung buat individu dalam usaha untuk tetap tangguh, bertahan menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Memiliki efikasi diri yang baik, artinya yakin akan kemampuan diri sendiri untuk bisa mengatasi situasi saat ini dengan melihat kelebihan yang dimiliki. Cobalah selalu meregulasi emosi. Artinya, ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan emosi, usahakan tetap tenang. Misalnya dengan melakukan relaksasi dulu sebelum melakukan respon. Latih kendalikan impuls, artinya kenali dorongan-dorongan dalam diri dan analisis apakah dorongan atau keinginan tersebut tepat atau tidak sebelum membuat keputusan. Lakukan analisis situasi yaitu dengan mengurai dan menganalisa komponen kejadian atau masalah, lalu merumuskan langkah perbaikan. Tetap optimis, artinya tetap berpikir dan berpandangan positif serta bertindak konstruktif dalam situasi apapun. Tingkatkan empati dengan merespon secara tepat kondisi orang lain. Tingkatkan aspek positif dalam diri sendiri dengan misalnya dengan menambah skill, pengetahuan, atau melatih bakat dan minat yang dimiliki. Tingkatkan kedekatan dan realisasi bersama keluarga, teman, juga komunitas dengan melakukan komunikasi yang aktif dan baik. Menerima perubahan yang terjadi sebagai bagian dari kehidupan yang mengenali strategi coping masalah yang diterapkan. Terus memelihara pengharapan bahwa situasi akan lebih baik. Bersyukur
untuk setiap hal yang dialami setiap harinya. Misalnya, masih dapat berkumpul bersama keluarga, masih dapat mengerjakan tugas di rumah, masih dapat memanjatkan doa di rumah, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas di rumah, dan sebagainya. Gunakan humor positif untuk komunikasi dengan orang lain. Ini tentu akan menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambahkan resiliensi pastinya. Dengan menjadi pribadi yang resiliensi, kita menjadi lebih mampu beradaptasi dengan situasi saat ini, mampu memikirkan langkah-langkah konkret untuk memproteksi diri kita dan keluarga, pada akhirnya memampukan bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Selamat menjadi pribadi yang resiliensi ya, bersama kita bisa hadapi ini. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di podcast saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.